Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, ada yang lagi nganggur, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Dulu, tapi itu dulu loh ya. Kemudian setelah itu terus kemudian ya sudahlah kalau gitu ya aku nyerah umpamanya. Intinya itu ada faktor ke arah putus asa. Nah, memang pada waktu Mbak Nana seperti itu, yang dulu memang Allah tidak memberikan langsung secara langsung. Nah, tapi pada waktu saat Mbak Nana sudah mulai move on, nah itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kenapa itu dimunculkan? Ya karena Allah sayang aja, berarti kamu pernah bersumpah dulu bahwa kamu melihat sesuatu memang nggak cocok dengan pikiran dan hatimu, kemudian kamu di situ pada waktu itu menyerah, istilah bukan menyerah, putus asa. Pernah putus asa, bukan putus asa dalam arti mau bunuh diri ya. Putus asa itu menyerah dengan bahasanya menantang Allah, kesannya ya, begitu ya. Sudahlah gitu. Kalau mau ambil aja ya Allah, jangan gini. Seperti itu. Jadi benar. Ya sudahlah, capek banget sih. Kadang-kadang kita bahasa okemnya gitu kan kayak gini. Aku protes nih Allah gitu kan. Kita juga kadang-kadang begitu, kok begini sih Allah, nggak selesai. Jadi persoalan gitu. Ya itu kayaknya pernah selesai, ya Allah gitu. Jadi pernah seperti itu. Jadi itu putus asa. Tapi itu bisa diobati Pak Ustadz? Insya Allah bisa. Nah Mbak Nana pertanyaannya, mau diobati nggak? Mau banget lah Ustadz, kalau ada memang treatment atau bagaimana cara menyembuhkannya, kita juga mau Ustadz. Ya, sebenarnya menyembuhkannya ini menurut saya caranya gampang, hanya cuma berdoa pada Allah Ta'ala. Jadi nanti Mbak Nana selesai sholat, berdoa pada Allah Ta'ala, bicara tentang yang lemes di mata sampai ke arah situ. Itu berdoa begini, ya Allah, jika aku sakit di mana sepertinya mengantuk dan lemas dari mulai mata sampai ke telinga kiri bagian belakangku ini, jika itu dulu aku melihat suatu persoalan, nah itu pasti dengan suami lah pasti ya. Dimana aku melihat, kemudian aku ada kejengkelan, aku ada kemarahan. Walaupun itu aku simpan, dan sebenarnya kan nggak jarang cerita kemana-mana nih. Hanya pada orang-orang tertentu aja sebenarnya ya. Jika saya ada kemarahan yang aku simpan, kemudian aku ada putus asa tentang persoalan itu. Nah, putus asa tentang persoalan itu. Jika itu dosa di hadapanmu, ya Allah, aku mohon ampun atas dosa-dosaku. Jadi mohon benar-benar serius kembali kepada masa lalu untuk memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Dan doa itu diulang lagi, ya Allah, jika sakitku yang seperti mengantuk, lemas, kemudian sakit pada telinga belakang sebelah kiriku, jika itu disebabkan karena saya pernah mengalami kasus seperti ini, dan saya marah, walaupun saya simpan, kemudian saya putus asa. Jika itu dosa di hadapanmu, ya Allah, aku mohon ampun. Doa itu ulang terus, kira-kira seperempat sampai setengah jam. Kemudian doa, ya Allah, aku mohon agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan atas penyakitku yang saat ini aku alami. Amin. Cukup. Jadi insya Allah dengan doa seperti itu, mudah-mudahan Mbak Nana dibatalkan istilahnya putus asanya yang dulu oleh Allah Ta'ala. Jadi ini hanya mengingatkan, karena kayaknya kalau kenapa matanya ikut mau tidur, mau lemes sekali, ya itu karena melihat dulu, kemudian urusan di sini itu adalah urusan yang bentukannya dekat dengan kejengkelan. Kalau dekat dengan telinga sama dekat dengan dekat dengan otak kecil, itu akan berhubungan. Telinga itu hubungannya mendengar, memang pada waktu itu telepon ini itu malah jadi mengacaukan, jadi kesel, bukan tambah tenang, menyenangkan gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian mulai improve-nya kita itu kan macam-macam. Orang itu kan kalau mendapat suatu masalah kan improve-nya dia kan macam-macam. Nah, inilah improve-nya Mbak Nana ini putus asa.
itu aja. Jadi harus mohon ampun. Doanya harus mohon Iya. ampun, harus Mohon ampun aja, insya Allah nanti Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkel Akhlak bersama saya Ratna Listi, Ustadz Danu dan juga Mbak Nana Mardiana. Saya ingatkan berkali lagi. Silakan kirim email untuk pertanyaan atau curhatan mengenai masalah kesehatan Anda atau ingin agar akhlaknya diperbaiki supaya menjadikan badan lebih sehat lagi. Silakan kirimkan ke alamat email bengkel.akhlak@yahoo.com atau WhatsApp 081932126205. Sebutkan nama, umur, dan status perkawinan Anda. Nah, ini sudah ada email yang masuk ini Pak Ustadz dari Ruri _e@gmail.com. Saya seorang ibu 2 anak dan saya bekerja siang sampai larut malam karena suami saya bangkrut. Namun saya seringkali merasa capek dan kesal karena suami tidak berusaha lagi untuk bekerja. Apakah saya harus sabar atau marah Pak Ustadz? Nanyanya aja tuh sambil marah ini pasti. iya ya. Yang marah ini yang nanya apa yang bacain? Kayaknya. Yang bacain nih kayaknya. Ya kalau kayak gini kan jadi gimana ya, kita ikut kesel gitu ya. Padahal bukan suaminya ya. Bukan. Tapi kalau apa memang sudah tahu kalau memang itu anu. Tapi banyak yang model begini Pak Ustadz. Model begitu banyak. Model begini banyak. Memang nyebelin ya Mbak yang model begini. Cari teman. Cari teman nggak taunya. Ya. Sebenarnya memang harus dihadapi dengan sabar. Pada waktu seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, itu memang tanggung jawab si suaminya. Itu sudah jelas tanggung jawab. Kalaupun si wanita itu mau bekerja dan suaminya mengizinkan, itu alhamdulillah itu bisa menjadi baik. Selama si wanita ini bisa menjaga harga diri, kehormatan, atau akidahnya, boleh silahkan. Nah, kalau umpamanya si laki-laki ini bangkrut, kemudian tidak mau bekerja lagi, si ibu harus sabar dulu. Sabar dulu. Kenapa? Karena ada satu hal yang lebih bisa menjadi amal soleh, dan itu bisa menjadi ladang amal sebenarnya. Pada waktu seorang wanita diperistri oleh laki-laki, sebenarnya yang tanggung jawab cari nafkah kan laki-lakinya, suaminya. Iya, sesuai dengan itu kewajibannya si laki-laki. Tapi pada waktu si wanita ini memberikan hasil kerjanya kepada suaminya atau untuk keluarganya, disitulah istilahnya si wanita atau si istri ini menjalani kehidupan yang namanya fisabilillah. Jihad ya. Dia jihad sebenarnya. Jadi kenapa? Dia menolong suami, dia menolong istri. Dia menolong anak-anaknya. Nah, disinilah si istri berperan. Ini ladang amal. Tinggal capek dan tidaknya, nah ini saya juga nggak bisa ngerti. Karena bisa aja kalau orang itu berpikir bahwa sabar itu ada batasan, saya akan tetap berpikir bahwa sabar itu tidak berbatas. Tetapi cobalah kasih masukan. Cobalah dirembuk dulu dengan suami. Mas, papa, sayang, bisakah bekerja lagi? Coba, kalau umurnya masih 35, di bawah 40. Sayang dia tidak menyebutkan umur ya Pak Ustadz. Jadi kalau umurnya si suami itu masih di itu ya, seyogjanya itu ya mencarikan rizki lah untuk keluarganya. Tapi kan kita juga tidak tahu kenapa suaminya itu bangkrut. Kita tidak tahu, bisa aja karena memang suaminya melakukan sesuatu yang memang kurang baik barangkali. Atau saya tidak tahu, saya tidak bisa mengandai-andai, tetapi kebangkrutan pasti ini kan pasti ada dengan hubungannya akhlak dengan akhlaknya si suami pasti gitu loh. Dulunya dia mencari uang itu, dulunya sebelum bangkrut, dulunya itu kacau. Apa aja yang penting itu dapat uang. Menghalalkan segala ya, pada waktu dia itu enak, sudah mulai enak, nah gantian nanti. Nah, kalau sudah gantian mulai ada putus asa, males berusaha lagi. Jadi ini kan manusiawi, tetapi kurang pas lah bagi seorang suami kemudian muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala, ini kurang pas istilahnya. Jadi malah istrinya ini dia akan menjalankan betul-betul ada di jalan Allah. Kalau memang keluarga ini sampai besok salah satunya meninggal, ya namanya Ruri. Mbak Ruri ya nggak usah takut bahwa itu akan menjadi amal soleh. Jadi nggak usah bilang bahwa kepada suami itu bahwa mosok saya aja yang kerja, kamu di rumah aja nganggur. Nggak perlu ngomong seperti itu. Buka wawasan, buka wawancara dengan suami, bagaimana jalan keluarnya.
Karena itu akan lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Jadi Mbak Ruri, perlihatkan bahwa Mbak Ruri termasuk istri yang solehah di hadapan Allah Ta'ala, hadapi dengan sabar, ajak suami bicara baik-baik, ajak suami bicara baik-baik, tunggu dengan sabar, doakan suami itu bisa menjadi imam, ya, kemudian bisa menjadi suami yang soleh, dan bertanggung jawab dunia akhirat, dan dimudahkan segala rezeki yang dicari. Dan jangan lupa, didoakan agar suami juga bisa ikut berdoa, jika dulunya bangkrut disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosanya, agar mohon diampuni. Kalau memang mau pisah karena sudah nggak cocok, ya ngomong yang baik-baik, kan gitu. Jadi tapi jangan harus berupaya dulu. tapi berupaya dulu, karena Allah itu mau melihat upayanya itu sampai mana, kan gitu. Kalau dia Jangan dimarahin dong Pak Ustadz, kok ada Pak Ustadz marahin saya? Enggak, saya enggak marahin. Enggak. Saya itu kalau marah, pengen tahu enggak kalau saya itu kalau marah itu nimba sumur. Oh gitu ya. Sampai akhirnya habis. Terima kasih ya.